Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Pada hari ini menginjak pertemuan yang keempat. Bentar, baru mau saya buka tentang HKI. Ya, apa itu HKI? Hak intelektual properti, yaitu hak kekayaan intelektual property right, itu bahasa Belandanya. Akan saya jelaskan tentang HKI. T1, pendahuluan hak kekayaan intelektual, yaitu HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir atau olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk proses yang berguna untuk manusia, yaitu dari kreativitas olah pikir, dari daya kemampuannya, sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia yang lain. Jadi HKI itu termasuk hukum privat, hukum perseorangan. Ya. Hak kekayaan internasional merupakan hak pribadi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi hak mandiri, bukan hak lembaga, bukan hak institusi. Ya. Itu yang namanya HKI. HKI menurut pendapat 1 WIPO, World Intellectual Property, pengertiannya ya, ada 3, hak Indonesia, hak konvensi Paris. Awal mula dari HKI itu. WIPO menjelaskan bahwa kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang atau monopoli, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Itu merupakan pasal 2 ayat 8. Itu dari WIPO. WIPO itu tadi ya, buat intelektual. Yang selanjutnya adalah dari hak kekayaan Indonesia, yang mengartikan bahwa hak eksklusif yang diberikan pemerintah sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis, serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Yaitu mengatakan bahwa hak kekayaan Indonesia adalah pemerintah memberikan suatu tanda, suatu nama, suatu hak cipta yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis, bukan untuk kegiatan yang lain, hukum yang lain. Berarti adalah yang menyangkut bidang kegiatan usaha.
apa saja nanti di dalamnya akan kami sampaikan juga. Kalau hak konvensi Paris yaitu sebagai perlindungan hukum kekayaan industri, meliputi hak paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal serta penanggulangan persaingan curang, yaitu menurut HKI pasal 1 tahun 1883 yang direvisi pada tanggal 2 Oktober tahun 1979 yang meliputi apa saja di dalamnya tentang amandemen tersebut atau revisi itu meliputi isinya yaitu hak paten, yang kedua paten sederhana, 3 hak desain industri, hak merek dagang dan merek jasa, nama perusahaan, 6 indication of source of appellation origin of origin. Hak paten apa saja? Hak paten tentang penemuan yang bermacam variasi ilmiah, sastra, seni, desain gitu. Yang merupakan hak paten yang dimiliki oleh seseorang yang tidak boleh disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya apa saja? Di sini saya sampaikan maknanya dulu. Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, kreasi atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini merupakan hak cipta, yaitu ciptaan, jadi di bidang ilmu, pengetahuan, dan seni serta budaya. Yang meliputi ilmu pengetahuan itu apa saja? Contohnya kalau dalam seni itu bisa seni batik, bisa seni arsitektur, bisa seni desain peta, bisa seni matografi, dan bisa seni fotografi, program komputer, aplikasi komputer, penerjemah dan penafsir atau saduran penyusunan. Ya, itu merupakan hak cipta. Beda lagi dengan nanti selanjutnya itu hak cipta yang terdiri dari itu tadi. Intinya HKI itu apa? Yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas, hasil dari pemikiran, imajinasi intelektual manusia tanpa pengaruh dari orang lain, jadi tanpa gangguan dari orang lain. Itu intinya, yaitu kalian bisa menciptakan apa saja, bisa mengkreasi kreativitas diri Anda, mungkin bisa membuat produk baru dengan desain baru, dengan rasa baru, dengan kalau makanan bervariasi makanan, kalau minuman juga bervariasi minuman dengan merek tersendiri, punya nama sendiri. Kalau hak cipta yaitu tadi seni dari berbagai macam hak cipta, ciptaan merupakan intelektual itu ciptaan ilmu. Itu semua dilindungi oleh undang-undang. Objeknya apa saja, itu karya-karya yang timbul atau lahir karena daya pikir atau kemampuan, kecerdasan otak, ya, kreativitas intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum, kepada orang lain, digunakan orang lain, dinikmati orang lain, dirasakan orang lain. Itu objeknya dari HKI. Ruang lingkupnya apa saja? 1, hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, hak kekayaan industri. Ya, kalau untuk manajemen atau bisnis yaitu menyangkut hak kekayaan industri.
Hak kekayaan industri terdiri yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, penanggulangan praktek persaingan curang, pemulihan varietas tanaman. Ini merupakan hak industri. Hak paten itu yang diciptakan oleh seseorang yang merupakan nama, paten nama. Contohnya kalau desain suatu pembangunan mall, contohnya Paragon, itu merupakan hak paten, mendapatkan hak paten. Paragon itu sendiri berbiaya banyak itu. Nama hanya satu, nama Paragon. Nah, kalau tentang merek, merek itu suatu produksi akan membuat merek produk makanan bisa, akan membuat merek produk minuman bisa, akan membuat merek produk fashion bisa, elektronik bisa, dan lain sebagainya. Itu merek. Sedangkan desain industri, di dalam pembuatan industri itu akan ada tata letak desain, ya, desain tata letak sirkuit terpadu, bagaimana cara penempatan untuk mesin besar, untuk mesin kecil, atau untuk pembuangan, atau untuk dan lain sebagainya, itu merupakan desain. Ini denahnya, pengertian dari hak cipta, yaitu hak cipta itu diciptakan oleh perseorangan, merupakan hak khusus, tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi mempunyai hak khusus seseorang pribadi. Apa yang diciptakan, haknya diciptakan yaitu mungkin menciptakan sesuatu produk makanan atau produk fashion. Itu nanti baru apa ciri khasnya, apa modelnya itu diumumkan. Terus diperbanyak. Terus permohonan izin atau memberi izin. Ya. Tidak mengurangi pembatasan undang-undang. Itu arahnya ke situ, pengertiannya seperti itu. Hak cipta bidangnya yaitu teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, program komputer, aplikasi komputer. Itu merupakan hak cipta. Siapa yang bisa mengaplikasi bisa dicatatkan atau disahkan, sertifikatkan mendapat hak cipta. Hak kekayaan industri yaitu PVT tadi, ya, varietas tanaman, itu merupakan hak khusus atau hak perseorangan. Nanti dia memproduksi apa, mempunyai hak varietas tanaman apa, varietas unggul kayak varietas apa singkat kayak varietas istilahnya varietas yang top, itu baru kalau sudah dibuktikan untuk melaksanakan sendiri, yang dihasilkan sudah dibuktikan itu sudah dilaksanakan sendiri. Hasilnya diberi persetujuan untuk digunakannya yang dihasilkan tersebut. Kalau hak paten, ini ada perbedaannya. Hak paten itu hak khusus atau hak perseorangan mandiri, suatu penemuan, menemukan sesuatu, sudah melaksanakan, dibuktikan di bidang teknologi, dan memberi persetujuan menggunakan pada orang lain. Hak-hak dari hak kekayaan internasional, apa itu hak kekayaan intelektual, itu nanti bisa dibedakan menjadi berbagai macam. Hak paten, hak PFT, varietas tanaman, hak merek,
Satunya lagi hak khusus. Ada berapa hak itu? Hak cipta, hak PVT, varietas tanaman, hak paten, hak merek. Hak merek ini saya jelaskan bahwa seseorang telah menciptakan hak khusus pribadi merupakan penemuan. Ini hak patennya. Hak mereknya ya, menciptakan merek khusus, diberi nama. Mereknya apa kalau contohnya? Kalau di seperti perusahaan Indofood, Indomie, Supermie, Nisda, seperti itu ya, merek-mereknya mempunyai ciptaan sendiri, khusus mie, memiliki daya pembeda, mempunyai daya rasa, mempunyai daya menikmati, ya. Itu merupakan perdagangan barang atau jasa atau makanan, digunakan dalam kegiatan dan dimanfaatkan dalam perdagangan jasa. Ini juga bisa untuk merek-merek mobil, ya. Merek mobil bisa itu hak mereknya sudah dipatenkan. Tadi yang saya contohkan adalah soal makanan. Kalau ini bisa juga dicontohkan merek-merek mobil Honda, mobil Toyota, mobil Mitsubishi, dan lain sebagainya. Itu contoh hak merek. Desain industri juga merupakan hak khusus, hak perseorangan yang merupakan desain untuk melaksanakan sendiri atas hasil kreasinya, memberi persetujuan kepada orang lain. Bisa mendesain dari produknya, didesain bagaimana tata operasionalnya. Tujuannya yaitu dalam perlindungan konsumen, perlindungan kekayaan intelektual itu memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan hukum itu ada bila kepentingan yang dilanggar. Itu dimunculkan adanya perundang-undangan. Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu sistem HKI merupakan privat right atau hak privat. Dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan HKI, perlindungan kekayaan intelektual yang diciptakan. Khusus hak cipta, perlindungan hak ada sejak diciptakan, diekspresikan kepada umum. Objek-objek perlindungan HKI yaitu merupakan paten atau penemuan di bidang teknologi. Dari atas sudah dijelaskan bahwa ada pembedaan, yaitu kalau hak merek merupakan karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan lain, itu hak merek. Sedangkan hak desain industri yaitu kreasi yang berupa paten yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang-ulang. Bisa mesin, bisa apa aja, gedung, bisa juga. Hak cipta yaitu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan rahasia dagang adalah informasi teknologi program komputer, penyusunan, atau bisnis. Yang kedua adalah tempat pengaturannya.
Tempat pengaturannya di mana? Yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pemuliaan varietas tanaman. Ini sudah di amandemen dari tahun pertama kali muncul Undang-Undang HKI tadi 1883. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kedua tadi Nomor 29 Tahun 2000 ya, tentang undang-undang. Dah. Itu merupakan dasar hukum yang diciptakan untuk perlindungan HKI. Dasar pengaturannya undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Itu adalah merupakan keputusan Presiden. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the World Intellectual Property Organization. Ini kepresnya. Kepres yang nomor 16 tahun 1997 tentang pengesahan paten. Cooperation, Treaty and Regulation under, disingkat dengan PCT. Kepres nomor 17 tahun 97 tentang pengesahan The Trademark Law Treaty. Kepres nomor 18 tahun 97 tentang pengesahan Berne Convention Protection Literacy and Artistic Work. Kepres nomor 19 tahun 97 tentang pengesahan The WIPO Corporate. Maaf, ini kok lari. Ya. Treaty adalah properti. Selanjutnya ini bagan yang ketiga, hak intelektual, kekayaan hasil karya intelektual. Hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai ekonomis. HKI lahir atau timbul bila kemampuan intelektual telah membentuk sesuatu yang bisa didengar, dibaca, digunakan secara praktis. Itu HKI yang lahir. Hak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual itu yang memberikan pengakuan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Itu boleh mendapatkan hasil keuntungannya. Ya. Sebab-sebab karya yang dihasilkan dengan suatu pengorbanan yang tidak sedikit. Karena hak kekayaan intelektual itu juga membutuhkan pikiran, konsentrasi, fokus, butuhkan tenaga juga, serta biaya, waktu. Ya, tidak cukup 1 menit bisa dibuat, tidak cukup 1 jam bisa dibuat, tidak cukup sehari diciptakan. Itu membutuhkan waktu yang lama juga, bisa juga waktu yang lama. Bisa juga berbulan-bulan baru bisa muncul kreativitasnya, hasil karyanya.
Itu prosesnya, yaitu sebabnya dari pengorbanan yang banyak, tidak sedikit, juga membutuhkan biaya apa saja. Itu bisa langsung mewujudkan wujud, yaitu hasil karyanya terwujud, akan mendapatkan nilai dari hak kekayaan intelektual. Ya, itu mendapatkan hak, itu mendapatkan hak ciptanya dari yang berkepentingan, dari yang menerbitkan. Siapa yang menerbitkan akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi kalau sudah terwujud, itu bisa didengar, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dinikmati. Ya, itu merupakan hak cipta karya. Mengingat hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual memberi pengakuan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan, maka penemu atau pencipta pasti berkepentingan terhadap hasil karya intelektual. Dia harus bisa menikmati hasilnya. Ya. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan pada individu untuk melaksanakan. Hak kepentingan yang melindungi hukum. Pengelolaan. Bagaimana pengelolaannya? Dia mengusahakan adanya perlindungan hukum, mencari pengakuan dan penghargaan atas karya intelektualnya, mempromosikan hasil karyanya, hasil karya intelektual tersebut berbasis ilmu pengetahuan seni dan sastra. Bisa juga hasil karyanya hasil karya seni. Seni pun harus dipromosikan melalui mungkin di layar-layar TV atau mungkin di event-event dalam pertemuan-pertemuan rapat atau di suatu tempat di mana di situ ada panggung, ya, itu harus bisa mempromosikan hasil karyanya itu. Hasil karya apa saja, tidak hanya seni, budaya juga bisa. Hak ciptanya juga bisa dipromosikan di mana tempat. Bagaimana tentang perlindungan hukumnya? Sudah adzan ya, baru adzan ya. Saya berhenti sebentar karena adzan. Kita lanjutkan. Sistem HKI termasuk hak privat. Bila menghendaki hak tersebut dilindungi hukum, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ke Dirjen HKI. Ini merupakan hak privat, hak perseorangan, hak mandiri. Permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang berlaku. Jadi harus bahasa Indonesia.
Bila permohonan memenuhi syarat administrasi dan persyaratan formal, maka kepadanya diberi tanggal penerimaan atau filing date. Jadi, tanggal jangan lupa diberikan suatu tanda terima ya. Kapan mau diberikan dan dibuatkan di pengesahannya ya. Fungsi filing date, tanggal ketika Dirjen HKI menerima dokumen permohonan HKI secara lengkap dari pemohon sebagai tanggal awal perhitungan, tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya. Ya. Masa berlakunya hak-hak tersebut diciptakan, ya tanggal itu, bulan apa. Syarat-syaratnya apa? Yaitu syarat permohonan pendaftaran PP PM nomor M01 HC 0201 tahun 1987 diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Dirjen Hak Cipta, yaitu isi surat harus ada satu. Ada nama warga negara, ada alamat pencipta, ada alat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali. Urean dibuat rangkap 3, jadi membuatnya permohonan harus rangkap 3. Sistem perlindungan permohonan HKI Indonesia menganut sistem face to file, bukan face to event. Face to file itu apa? Yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan HKI atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum, namanya face to file, yaitu memberi kepastian hukum dan biayanya murah. Itu penemu pertama, disebut face to file. Kalau face to event, memberikan hak kepada penemu pertama pada DP sekedar memberikan kepada pihak pertama yang pertama mengajukan permohonan HKI untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. Syaratnya apa? Yaitu penemu disyaratkan membuat atau menjaga catatan, record keeping yang berkaitan dengan kegiatan. Penemuan untuk digunakan bukti apabila penemuan tersebut mendapat sanggahan dari pihak lain atau interference. Ya. Itu syarat-syaratnya, penemu disyaratkan membuat, menjaga. Itu semua harus direkam ya, record. Yang kedua, pemegang sertifikat HKI memiliki hak eksklusif yang berupa untuk melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Kalau pihak lain menggunakan tanpa izin, itu akan kena sanksi pelanggaran dan bisa pidana, bisa denda. Mengenai lisensi, pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizin melalui lisensi. Dapat praktik perdagangan, ada yang dikenal dengan istilah waralaba. Lisensi harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Sedangkan kalau waralaba, perikatan di mana salah satu pihak diberikan untuk memanfaatkan atau menggunakan HKI dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkannya dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Itu pasal 1 PP nomor 16 tahun 1997 yang minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai waralaba.
seperti franchisor itu menyangkut waralaba. Bagaimana kontrak lisensi? Kontrak juga sudah saya sampaikan minggu kemarin. Memberikan hak untuk menikmati atau manfaat ekonomi dari suatu hak HKI, hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Jadi hanya bisa memakai saja, tidak tidak memiliki haknya. Itu suatu kontrak lisensi. Kalau bentuk-bentuk kontrak dan lain sebagainya sudah saya sampaikan, ya, kontrak lisensi dan waralaba. Baik kontrak lisensi maupun waralaba wajib didaftarkan. Kontrak lisensi ke Dirjen Kekayaan Intelektual, sedangkan waralaba ke Departemen Perdagangan dalam kontrak lisensi atau perjanjian maupun waralaba, tidak memperalihkan hak milik atau HKI. Itu kontrak lisensi waralaba. Sinergi yang diharapkan bagi pemberi lisensi itu menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti, ya, atau lisensi fee, mendapatkan fee, juga memperoleh manfaat dari keahliannya, modal dan kemampuan menerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi penerima lisensi itu dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi. Apa tuh namanya, produk apa yang kau inginkan, nah itu dari mana, itu hanya istilahnya pinjem nama lisensi itu, memakai, tidak bisa memiliki haknya. Bisa memakai batas waktu juga. Ya, dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Jadi cukup yang diciptakan, jadi tidak boleh menambah-nambah. Lisensi menurut Undang-Undang Sukarela, lisensi sukarela yaitu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI berdasarkan perjanjian. Lisensi wajib yaitu lisensi yang diberikan kepada seseorang melalui keputusan apabila pemegang HKI setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan. Macamnya apa saja, yaitu lisensi eksklusif, pemegang HKI hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. Lisensi non-eksklusif, suatu lisensi dapat diberikan lagi kepada pihak lain. Sedangkan waralaba, penerima waralaba yang utama dapat membuat perjanjian waralaba lanjut pada orang lain, pada siapa saja, dengan syarat penerima waralaba yang utama mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan waralaba. Peralihan HKI dengan cara pewarisan bisa. Hak kekayaan intelektual bisa diwariskan, bisa dihibahkan, bisa dengan cara perjanjian berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Harus dilakukan secara tertulis dan harus didaftarkan di Dirjen HKI, tidak secara lisan, harus semuanya tertulis. Yang keempat, penutup. HKI merupakan hasil karya intelektual yang
memerlukan dukungan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu diekspresikan kepada orang lain. Yang mengimplementasikan adalah orang lain, yang menggunakan orang lain, yang menikmati orang lain. Ya, pemegang HKI memiliki hak khusus untuk melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang orang lain tanpa seizinnya menggunakannya. Jadi pemegang HKI memiliki hak khusus. Jadi mencegah orang lain itu dia adalah bisa mencegah orang lain seenaknya menggunakan haknya tanpa seizin mempunyai, ya. Dah, ini penutup. Kalaupun bisa tatap muka itu bisa dicontohkan dalam menciptakan hak-hak kalian, mungkin bisa hak cipta, mungkin hak merek, hak desain, hak PVT, varietas tanaman, dan lain sebagainya. Karena waktunya di dalam Zoom itu terbatas, maka saya hanya sampaikan sampai di sini tentang HKI. Itu satu bab sudah saya sampaikan, karena dalam pertemuan nanti ada pertemuan 14 kali pertemuan. Itu sudah nanti satu istilah hukum bisnis selesai tentang bab-babnya, ya. Ini ada sisipan yang perlu kami sampaikan. Orang yang selalu tepat waktu akan mampu mencapai kesuksesan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tak pernah bisa on time. Jadi kalau orangnya nyantai, masa bodoh, peduli, nggak peduli, dan sebagainya, itu namanya orang yang bermalas-malasan. Tapi biasanya orang yang sukses itu orangnya on time, tepat waktu. Itu akan merasakan hasilnya, tidak menunda-nunda. Begitu juga dalam ibadah. Kalaupun waktunya sholat juga harus segera sholat, segera dilaksanakan perintah agamanya. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua tentang ilmu HKI tadi. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.